Halo semuanya, kenalin saya Yum Alda Buturuhu dari Telkom University Surabaya, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan membahas mengenai Routing Information Protocol atau yang kita kenal dengan RIP. Nah, RIP ini masih dalam lingkup eh, jaringan komputer ya teman-teman. Jadi ada beberapa jaringan komputer dan RIP ini adalah salah satunya. Di sini saya akan bahas mengenai RIP. Oke, yang pertama adalah apa itu RIP. Jadi RIP itu adalah protokol berbasis Distance Vector yang dirancang untuk membantu router dalam menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data antar jaringan. Seperti itu. Nah, ya gimana sih contoh dari RIP itu? Oke, di sini ada contohnya dari kita tuh biasanya kalau membuat simulasi jaringan tuh kan dari aplikasi Cisco ya. Nah, di sini telah ada gambar dari simulasi jaringan RIP. Nah, di sini saya mengambil dari tugas besar 2 CCNA dari Mentrai Kusumawati, oke. Di sini ada 2 router, 2 switch, dan 6 PC. Nah, di sini jaringannya itu dapat kelas yang C ya, teman-teman. Di 192.168.95 dengan prefix 24 masing-masing seperti itu. Jadi untuk gambaran eh, RIP itu nanti seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya tuh bagaimana cara kerja RIP ya. Mungkin kayaknya teman-teman masih bingung gimana cara kerja RIP dari gambar yang telah dijelaskan tadi. Jadi di sini itu ada beberapa kerja RIP. Yang pertama yaitu tabel routing. Setiap router menyimpan tabel routing berisi tujuan jaringan dan jumlah hop dan gateway. Kemudian metric hop count. RIP itu memiliki jalur terbaik berdasarkan jumlah hop. Jadi di RIP itu maksimal 15 hop ya. Kemudian ada pertukaran informasi. Nah, di RIP itu routernya itu mengirimkan tabel routing secara berkala setiap 30 detik ke router tetangga melalui broadcast RIP versi 1 atau di multicast RIP versi 2. Nah, ini nanti saya akan jelaskan ada 2 tipe RIP ya. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Kemudian ada pembaruan tabel. Di sini jika jalur baru lebih efisien, diibaratkan lebih sedikit hop gitu ya. Ya, tabelnya itu bakal diperbarui. Sehingga itu jalur yang tidak aktif selama 180 detik itu akan dihapus. Seperti itu. Jadi lebih efektif gitu ya. Kemudian ada perubahan juga di topologinya. Jadi jika terjadi gangguan rute, router akan menghitung ulang dan menyebarkan informasi perubahan ke router lain. Seperti itu. Nah, ini ada 2 versi RIP. Yang pertama itu ada RIP volume 1, RIP versi 1, yaitu hanya mendukung kelas full routing dan menggunakan broadcast saja. Kemudian yang RIP versi 2 itu mendukung subnetting dan menggunakan multicast, jadi dia tuh lebih efisien. Seperti itu. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari RIP sendiri itu, kelebihannya itu sederhana dan mudah dikonfigurasi, terus juga hemat sumber daya karena efisien tadi ya. Kemudian kapabilitas yang luas dan juga mudah ditangani. Seperti yang teman-teman tadi lihat itu, gambaran di bagian simulasinya itu kayak nggak terlalu ribet gitu ya. Kemudian kekurangannya itu tadi udah saya sebutkan tuh ya, ada batas maksimum hopnya yaitu 15, kemudian juga konvergensinya tuh lambat, terus juga rentan di bagian loopingnya, kemudian juga kurang scalable juga. Jadi kurang cocok lah untuk misal dengan jaringan yang kompleks seperti itu. Dan juga RIP versi 1 itu tidak mendukung VLSM. Itu terbatas untuk kebutuhan subnetting yang kayak modern gitu, yang kayak saat ini itu kan subnettingnya itu lebih simple dan kompleks. Kemudian
Yang selanjutnya tuh kapan kita tuh bisa menggunakan RIP gitu ya. Itu yang pertama, ketika jaringan kamu itu memiliki jaringan dengan jumlah router yang terbatas. Jadi kayak tadi yang disebutkan tadi, kekurangannya itu kan kurang fleksibel untuk yang jaringan bagian modern ya, karena kalau modern itu kan lebih lebih dia kompleks, tapi menuntut kita untuk lebih fleksibilitas, harus ada fleksibilitasnya gitu ya. Jadi itu uh, kalau kita pakai RIP itu diusahakan kita cuma punya router yang terbatas aja, jangan banyak-banyak gitu kan. Terus juga jika Anda membutuhkan solusi yang cepat dan mudah untuk dikonfigurasi. Kemudian jaringan dengan perangkat keras yang lebih lama atau sumber daya yang terbatas juga. Terus ketika juga jaringan Anda relatif stabil dan tidak sering mengalami perubahan topologi. Seperti itu. Karena di RIP sendiri itu kan dia mendukung apa tadi juga kalau misal ada jaringan yang nggak kebaca selama 180 menit atau detik tadi itu, dia juga langsung merubah gitu ya. Jadi kita tuh diusahakan kalau pakai RIP itu memiliki jaringan yang relatif stabil seperti itu. Kemudian kesimpulannya itu RIP dapat digunakan dalam situasi yang memerlukan observasi yang rendah dan memudahkan konfigurasi. Tetapi karena performanya yang tidak memadai dalam skenario yang kompleks, jadi pengguna itu harus mempertimbangkan protokol lain untuk kebutuhan yang lebih besar atau lebih dinamis. Jadi untuk jaringan topologi RIP ini disarankan untuk router-router yang kecil, misal di rumah kalian atau kalian punya home industry seperti itu yang kerjanya hanya di rumah dan tidak di kantor yang dengan skala besar seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan juga misal kalian masih bingung dengan apa yang saya jelaskan melalui video, bisa lihat blog saya di Mima Alda di WordPress. Dan referensi yang saya gunakan dari video ini adalah dari repositori ub.ac.id. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.